pagi. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan dengan topik logika. Yang pertama ada pendapat para ahli. Aristoteles memaknai logika sebagai ilmu tentang hukum-hukum berpikir guna memelihara jalan pikiran dan setiap kekeliruan. Logika pada waktu itu disebut analitika dan dialektika. Sementara, menurut poet Jawi Jatna, logika adalah bagian filsafat yang mengkaji manusia yang biasanya dikenal dengan filsafat budi, di mana pengertian budi di sini adalah akal sebagai alat penyelidikan dan mengambil suatu tindakan atau keputusan. Selanjutnya, dalam buku filsafat ilmu, suatu kajian dalam dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis, Irving M. Copy dalam munduri memaknai kata logika sebagai ilmu yang mempelajari metode dan hukum-hukum yang digunakan untuk membedakan penalaran yang betul dan penalaran yang salah. Baik, di sini kami akan memaparkan pengertian logika. Logika adalah perkataan sebagai manifestasi dari pikiran atau logos. Ilmu yang mempelajari pikiran yang dinyatakan dalam perkataan atau bahasa. Logika adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang benar dan valid. Ini melibatkan proses berpikir secara sistematis, mengidentifikasi pola-pola argumentasi dan rasional, serta membedakan antara kesimpulan yang dapat diandalkan dan yang tidak. Dengan kata lain, Logika membantu kita memahami bagaimana berpikir secara tepat dan konsisten. Pengertian logika, berpikir atau penalaran, ruang lingkup, macam-macam, dan sejarah perkembangannya. baik, saya akan memberikan sedikit pengertian logika secara umum. Logika adalah cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan, penalaran, dan mencegah kesesatan berpikir. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita akan membahas tentang sedikit sejarah perkembangan logika. Logika kuno menurut Aristoteles, filsuf yang dikenali ini dianggap sebagai bapak logika. Karya-karyanya seperti Organon membahas silogisme dan metode deduktif dan menjadi dasar logika formal. Menurut Stoicisme, para filsuf skolas seperti Chrysippus mengembangkan logika proposisi yang fokus pada hubungan antara proposisi-proposisi logis. Yang kedua, logika abad pertengahan. Menurut tradisi skolastik, pada abad pertengahan logika menjadi bagian dari pendidikan dan universitas Eropa. Tokoh seperti Thomas Aquinas menggunakan logika dalam teologi dan filsafat. Menurut William of Ockham, dikenal dengan prinsip misal Ockham atau Occam's Razor, yang menyatakan bahwa penjelasan paling sederhana adalah yang terbaik. Yang ketiga, logika Renaissance dan awal modern. Menurut Gottfried Wilhelm Leibniz, tokoh abad ke-17 yang berkontribusi dalam logika matematika, termasuk gagasan tentang kalkulus logis. Yang keempat, logika modern. Menurut Gilbert Boole, pada abad ke-19, Boole memperkenalkan algebra Boolean yang menjadi dasar bagi komputasi modern dan logika digital. Menurut Verdier dan Russell, Gottlob Frege dan Bertrand Russell mengembangkan logika simbolis dan teori himpunan yang memperkuat dasar logika. Selanjutnya, logika kontemporer. Logika telah berkembang menjadi cabang ilmu yang luas mencakup logika matematika,
semua premis benar, kesimpulannya juga harus benar. Yang ketiga, solidness atau kekokohan. Argumen Ada dua dasar penalaran dalam logika. Yang pertama, ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif kadang disebut logika deduktif, merupakan penalaran yang membangun atau mengevaluasi argumen deduktif. Argumen dinyatakan deduktif jika kebenaran dari kesimpulan ditarik atau merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Argumen deduktif bisa dinyatakan valid atau tidak valid, bukan benar atau salah. Dan sebuah argumen deduktif bisa dinyatakan valid jika kesimpulannya merupakan konsekuensi logis dari premis-premisnya. Contoh, setiap mamalia punya sebuah jantung. Semua kuda adalah mamalia. Kesimpulannya setiap kuda punya sebuah jantung. Yang kedua, ada penalaran induktif. Penalaran induktif kadang disebut juga dengan logika induktif. Merupakan penalaran yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan itu. Contoh, kuda Sumba punya sebuah jantung, kuda Australia punya sebuah jantung, kuda Amerika punya sebuah jantung, kuda Inggris punya sebuah jantung. Kesimpulan, setiap kuda punya sebuah jantung. Berikut ada beberapa macam-macam logika. Yang pertama ada logika alamiah. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ini sudah ada sejak lahir. Yang kedua, ada logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta akal budi. Logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Yang ketiga ada logika deduktif. Logika deduktif merupakan metode berpikir yang menggunakan premis-premis umum untuk mencapai kesimpulan yang khusus. Dan yang terakhir ada logika murni. Logika murni adalah pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dan aturan logika yang berlaku secara umum untuk semua pernyataan, tanpa mempertimbangkan makna khusus dari istilah atau konsep dalam suatu bidang ilmu tertentu. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Nah, di sini kita sudah melihat ada 4 macam logika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu pemecahan masalah yaitu logika membantu kita mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi yang relevan, mempertimbangkan berbagai opsi dan mencapai kesimpulan yang logis. Keterampilan ini sangat bermanfaat untuk keputusan sehari-hari. Yang kedua itu komunikasi efektif. Komunikasi efektif dengan memahami prinsip-prinsip logika, kita dapat menyampaikan argumen secara lebih terstruktur dan persuasif. Hal ini membantu kita meyakinkan orang lain dan menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga itu berpikir kritis. Logika mendorong kita untuk mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti, dan mencapai kesimpulan yang valid. Keterampilan berpikir kritis ini sangat penting dalam dunia semakin kompleks. Yang keempat itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, logika membantu kita membuat keputusan yang rasional dan struktur dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kemungkinan. Hal ini sangat berguna dalam situasi yang membutuhkan pemikiran strategis. Selanjutnya ada manfaat selanjutnya logika. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama itu menjaga manusia dalam berpikir dan berargumentasi agar tidak mengambang, mengarahkan manusia untuk berpikir secara sistematis sesuai dengan logika berpikir yang benar. Yang kedua,
sebagai alat dalam mempelajari setiap ilmu pengetahuan di dunia agar manusia bisa bertindak dan bersikap terhadap objek tertentu, mengendalikan dan mengawasi manusia terhadap penerimaan atau penolakan sesuatu yang baru. Baik, kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Kami akan membatasinya 5 orang. Oke, silakan. Baik, kami persilakan untuk Saudari Dea. Apakah ada batasan dalam penggunaan logika dalam memecahkan masalah? Apakah ada batasan dalam penggunaan logika dalam memecahkan masalah? Terima kasih. Baik, selanjutnya Saudari Ica. Baik, pertanyaannya apa itu teori model dan logika matematika dan bagaimana yang digunakan untuk memahami struktur matematika? Baik, pertanyaan saya, bagaimana konsep kesalahan logis membantu dalam memperbaiki argumen dan pemikiran filosofis? Terima kasih. Selanjutnya Saudari Kevin. Jelaskan pentingnya logika dalam filsafat. Bagaimana para filsuf menggunakan logika untuk membangun argumen, membongkar paradoks, dan menyelesaikan masalah filosofis. Baik, selanjutnya Saudara Dina. Bagaimana prinsip-prinsip dasar logika dapat digunakan dalam kehidupan ilmiah dalam kehidupan ilmiah? Terima kasih. Baik, selanjutnya Saudari Vera. Pisau diasah buat bertani. Cakep. Bawa ke ladang naik pedati. Cakep. Selesai sudah presentasi ini. Semoga bisa memberi arti. Hore.